Halo semuanya, saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2025011057. Pada video kali ini saya ingin membuat analisis data Premier menggunakan IBM PSS. Sebelumnya, data Premier itu merupakan data yang kita peroleh secara langsung dari sumber pertama oleh penelitian. Sumber datanya itu berasal dari penelitian, yaitu respon yang mengisi kuesioner tersebut. Jadi sebelum kita mulai, kita rapikan dulu semua data-data yang kita punya. Masukin ke SPSS dengan cara kita masukin angkanya dulu, semua yang ada di datanya. Ini kita blok aja angkanya doang ya. Udah, kita copy. Kalau udah kayak gini, langsung ke data view-nya. Kita ubah namanya sesuai dengan yang ada di tabel. Jika sudah, lalu kita ubah desimalnya jadi angka 0. Sudah, lanjut measure-nya kita ubah jadi scale. Udah kita cek lagi datanya. Apakah benar sama yang di sini? Jika sudah benar, kita langsung aja buat ya udah, pastiin modelnya itu alpha dan kita ke statistika. Nah, di sini kita pilih ininya, Steve-nya itu yang self if term delete, terus inter term-nya kita pilih correlation, terus summary-nya kita nggak usah pilih, langsung ini pastiin none, langsung continue, habis itu kita pencet oke. Nah, di sini udah dapet hasilnya. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh Chromebase Alpha sebesar 0,648 dengan 8 item pertanyaan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumental memiliki reliabilitas yang cukup baik karena telah memenuhi batas minimal 0,60. Oke. Berdasarkan hasil uji reliability, diperoleh nilai Chromebase Alpha sebesar 0,832 dengan 8 item pernyataan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumental memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik karena melebihi batas minimal 0,60. Berdasarkan hasil uji reliability, diperoleh nilai Chromebase Alpha sebesar 0,880 dengan 8 item pernyataan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang sangat baik karena nilai Chromebase Alpha itu melebihi batas minimal yaitu 0,70. Lalu hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Chromebase Alpha sebesar 0,899 dengan 8 item pernyataan. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumental memiliki reliabilitas yang sangat baik karena nilai Chromebase Alpha-nya itu melebihi batas minimal 0,70. Hasil uji reliabilitas diperoleh oleh Chromebase Alpha sebesar 0,860 dengan 8 item pernyataan. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumental memiliki reliabilitas yang sangat baik karena nilai Chromebase Alpha-nya itu melebihi minimal 0,70. Mengerjakan analisis statistika deskriptif. Caranya, kita langsung buka ini SPSS-nya. Setelah dibuka, kita masukin ke variable view, kita masukin ininya,
kolom-kolomnya. Karena kita copy aja, masukin ke sini. Seperti tadi kita ubah ini jadi 0. Lalu kita mentionnya ubah jadi scale. Udah, kita masuk ke data view. Nah, di sini kita masukin datanya by score ya. Cek dulu datanya. Lalu kita ke analyze, ke deskriptif statistik, dan ini ke deskriptif. Nah, di sini kita pilih semua datanya, masukin variabelnya. Lalu optionnya itu kita centang min, terus ini, dan juga dua-duanya kita centang. Untuk variabelnya, untuk displaynya kita pilih variabel list. Langsung continue, dan oke. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, seluruh variabel penelitian memiliki 100 data. Nilai rata-rata atau mean-nya itu masing-masing variabel berada pada kisaran 32,37 sampai dengan 33,96. Sedangkan nilai standar deviasi berkisaran 2,1417 sampai dengan 3,942. Hal ini menunjukkan bahwa data pada setiap variabelnya itu memiliki penyebaran yang relatif rendah, sehingga datanya itu cenderung homogen. Menggunakan skor tadi, dan ininya udah didesimalin, dan mature-nya itu scale. Langsung aja ke analyze, habis itu regression, lalu linear. Nah, di sini LA-nya itu kita taruh di dependent, dan sisanya kita taruh di independent. Lalu habis itu kita langsung ke plot. Nah, untuk Y-nya ini kita taruh itu yang stretch ini, dan X-nya itu yang depth. Lalu kita centang histogram dan juga normal probability-nya. Lalu continue dan ketik OK. Berdasarkan histogram uji normalitas, sebaran data residual mengikuti pola kurva lonceng, dan sebagian besar data terfrekuensi di sekitar nilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa data residual itu berkontribusi normal, sehingga asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi. Lalu normal PP atau plot of regression residual titik-titik residualnya itu menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data residualnya itu berkontribusi normal, sehingga asumsi normalitas pada model regresi telah dipenuhi. Titik-titik residual terlihat menyebar pada acak di atas dan di bawah garis 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola bergelombang atau melebar. Hal ini menunjukkan bahwa model regresinya itu tidak mengalami gejala heterodasi, sehingga asumsinya telah terpenuhi dan regresinya itu layak digunakan. Sampel ke S. Nah, kita masukin datanya. Intinya tes distribusinya kita ketik normal aja, pilih normal aja, lalu pencet OK. Nah, di sini udah dapat datanya. Hasil uji Kolmogorov diperoleh nilai sin 2 sebesar 0,023. Nilai ini lebih kecil dari 0,5, sehingga menunjukkan bahwa data residualnya itu tidak berkontribusi normal. Meskipun demikian, berdasarkan tabel yang tadi, plot pada penyebaran residualnya itu masih mengikuti kurva normal dan garis diagonal. Dengan jumlah sampel 100 responden, model regresi-nya itu tetap bisa digunakan secara visual karena normalitas masih terpenuhi. Lanjut, kita masuk ke analyze, lanjut ke regression dan linear.
Sama seperti tadi, ininya di atas independen, bawah independennya yang ini, data yang ini. Langsung ke save, terus kita cancel. Ininya pastiin. Baru kita pencet OK. Kita abaikan aja datanya dulu, lalu muncul variabel baru yaitu res1. Setelah itu kita lanjut yaitu kita ke transform dan masuk ke computer variable. Nah, di sini kita ketik ini res2, ini abs res res1. Lalu kita klik OK. Kita abaikan dulu outputnya. Kita balik lagi ke data yang tadi. Nah, di sini udah ada res2. Lanjut. Kita klik analysis lagi. Regression, lalu ke linear. Nah, di sini kita kembalikan L-nya ini. Kita ubah jadi res. Lalu kita pencet OK. Berdasarkan uji ini, variabel CI sin 0, FSC sin 0,30 dan BSC-nya itu 0,027 memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, sedangkan JIT sin-nya itu 0,364 memiliki nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa modelnya itu mengalami regresi karena terhadap beberapa variabel yang memiliki nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 sehingga asumsi homokedasitas itu belum terpenuhi. Pertama kita langsung ke analyze regression linear. Sama seperti tadi, untuk dependennya kita masukin yang LA1 dan untuk independennya tetap ini. Lanjut kita ke plots. Untuk X-nya, untuk Y-nya kita pilih yang ini dan yang X-nya ini. Nah, untuk standar redualnya kita centangnya kita matiin, langsung continue. Lalu apply. Berdasarkan grafik scatter plot, titik-titik residualnya itu terlihat menyebar secara acak-acak di atas dan di bawah angka 0 dan pada sumbu X serta tidak membentuk pola tertentu seperti pola bergelombang. Hal ini menunjukkan bahwa model regresinya itu tidak mengalami gejala regres
kita mau bikin masuk ke analyze, regulation, terus linear seperti tadi, masuk ke task. Nah, untuk ini model fitnya itu kita ubah, kita centai ini dan ini saja, lalu continue dan okay. Double correlation-nya itu nilai korelasi antara variabel independen C 1, VSC, BSC, dan JIT berkisaran antara 0,547 hingga 0,843 terhadap korelasi yang cukup tinggi antara variabel FSC dan BSC sebesar 0,843. Hasil uji multikolinearitas, seluruh variabelnya itu memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai F-nya itu kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresinya itu tidak mengalami multikolinearitas dan asumsi multikolinearitasnya itu tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya kita mau coba uji hipotesis. Caranya ini menggunakan skor tadi yang udah dimasukin. Kita langsung ke analyze, lalu ke regression dan ke linear. Nah, di sini kita masukin ininya tadi. Ini L1 di atas dan sisanya ada di bawah sini. Lalu kita langsung pencet OK. Ini dia hasil regressionnya. Berdasarkan hasil analisis, uji F menunjukkan nilai SIG 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap LA. Uji T menunjukkan bahwa variabel dengan nilai SIG itu lebih kecil dari 0,05 berpengaruh signifikan juga, sedangkan variabel dengan nilai SIG lebih besar dari 0,05 tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, nilai R sebesar 0,338 menunjukkan bahwa 33,8% variabel LA dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 66,62% dipengaruhi oleh faktor lain dari luar model penelitian.